Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta sejarah akan membawakan kisah yang dituliskan oleh Neo Po, Mata Terkutuk. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dia selengkapnya, Mata Terkutuk, karya dari Neo Po. Semua yang bisa terlihat belum tentu adalah yang sebenarnya. Kebanyakan orang hanya melihat apa yang ingin mereka lihat. Namun ada satu bagian yang tidak akan pernah bisa berbohong, yaitu cerminan hati. Setidaknya begitulah yang dikatakan oleh wanita yang kulihat yang selalu memancarkan aura bercahaya. Tapi, maksudku, apa manfaat sebenarnya dari kelebihan yang kumiliki saat ini? Sampai saat ini, aku masih mencari tahu. Hingga berbagai macam kejadian-kejadian aneh yang selalu kualami. Semua berawal dari mimpi yang pernah kualami saat aku masih duduk di bangku sekolah. Tokoh dalam cerita ini, Haidar Eka Netra, penulis sendiri atau aku, pria dengan tinggi 170 cm, berkulit kecoklatan, dengan rambut pendek lurus dan pendiam. Lalu ada Heri Arisyandi, sahabatku sejak SMA, tinggi badan sepantarku, kulit putih, rambut pendek keriting, orang paling gokil dan terkadang ceroboh. Kemudian ada Dirga Leo, seorang anak laki-laki yang merupakan atlet hebat sejak SMA, dengan tinggi 165 cm, berkulit putih bersih, rambut pendek. Lalu ada Shilainun Desari, wanita berhijab, adik kelasku dari SMP, tinggi sekitar 160 cm, berkulit putih, sangat pemalu, tapi begitu anggun. Ada juga Syahla Kirana, wanita cantik nan pintar, berambut panjang hingga punggungnya. Wanita yang sedikit tomboy, tapi tetap anggun dan pintar. Dan yang terakhir ada Razita, wanita modis dengan rambut panjang, berkacamata, so cool namun elegan. Part 1. Kekuatan mata. Cahaya redup menuntunku menuju suatu tempat, di mana di sana terdapat segerombolan umat manusia. Tapi, siapa mereka? Kenapa wajah mereka berbeda-beda? Makhluk apa itu? Kulihat manusia berkepala tikus. Di mana ini? Kenapa semua berwarna pudar? Lalu, apa itu di sana? Ada seorang anak laki-laki dengan nyala api di sepasang kakinya. Ada apa ini? Dan di sana, kenapa wanita itu bersayap dengan rantai di pergelangan kakinya? Ada apa ini? Aku bingung di mana ini. Lalu, kenapa tangan ini menutupi mata kananku? Ada apa ini? As-salatu khairum minan naum. Suara adzan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ternyata cuma mimpi. Tapi apa arti mimpi itu ya? Apa barusan itu? Iya, baru kali ini aku mimpi seaneh tadi. Mimpi itu ketemu gadis cantik. Ke berapa ya? Wanita soleha. Atau pergi liburan ke luar negeri. Ini kok malah aneh ya? Ada apa ya? Seperti di alam kebangkitan yang diceritakan oleh Pak Ustadz Iman saat pengajian minggu kemarin. Apa tadi itu memang di alam sana? Serem. Entahlah. Mimpi yang aneh sekali. Apa mungkin karena imajinasiku yang sedang aktif? Karena akhir-akhir ini aku sering nonton anime. Ada-ada saja. Oh iya, aku tanya kakek aja. Orang zaman dulu kan banyak ilmu gaibnya. Iya betul, aku tanyakan kakek saja nanti. Sementara itu di ruang tengah rumah, ibu berkata, Karena, ayo bangun, cepat, nanti keburu komat tuh.
kakakmu Netra sudah mau berangkat ke masjid. Ntar ayahmu marah loh. Ayo, bangun sayang. Iya bu. Netra, ayo ajak adekmu ke masjid sayang. Iya bu, sebentar ganti baju dulu. Anak-anak sudah bangun bu. Sudah ya, ayo lekas berangkat ya. Aku dan adikku Karna bersama ayah kemudian berangkat ke masjid. Jarak masjid dengan rumah tidak begitu jauh. Udara saat subuh masih terasa dingin. Namun perasaan dingin ini semakin tidak terasa ketika bayangan mimpi tadi tiba-tiba muncul dalam pikiranku. Rasa heran, takut, dan penasaran terus berkecamuk dalam diri saat mengingat kejadian yang ada di dalam mimpi itu. Mimpi yang aneh. Di perjalanan, Netra, kamu mikirin apa? Kalau jalan berangkat ibadah itu harus semangat, hirup udara segar sambil bersyukur kepada Allah, kata ayah. Oh iya ya, siap. Kakak lagi mikirin adik kelasnya yang cantik itu ya, kata si Karna, abangku. Haha, ngarang. Sebenarnya aku ingin ceritakan semuanya pada ayah. Apa aku ceritakan aja ya pada ayah tentang mimpi tadi? Mungkin ayah juga punya ilmu yang banyak tentang mimpi seperti kakek. Ya, aku tanyakan saja nanti pada ayah. Masya Allah dedek, kakak, ayo keburu komat nanti loh. Kalian ini masa jalannya kalah sama ayah yang udah tua. Ayah terlalu semangat sih, kata Karna. Iya dek, betul, kataku. Sejak kapan ya kakakku jadi si Ipin? Tawa ayah dan aku. Sudah, ayo masuk. Kita laksanakan sholat sunnah dulu. Aduh ayah, ini nyawa belum terkumpul nih, masih ngantuk. Lagian baru sedikit tuh orang-orang yang datang ke masjidnya, kata Karna. Iya ya, duduk dulu aja ya di dalam, nunggu komat. Emang sholat sunnah itu untuk apa sih ya? Lalu ayah berkata, "Hus, kalian ini, baiklah anak-anak jagoanku, ayo semangat dong. Begini, kalian mau gak jadi orang terkaya di dunia?" Maksud ayah gimana sih? Iya mau atau ya? Hehehe. Mata duitannya muncul, kata Karna kepadaku. Apa sih dedek? Katanya masih ngantuk. Nah gitu dong semangat. Anak-anakku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, kalau kalian rutin melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh, artinya seolah-olah kalian udah memiliki dunia dan seisinya. Luar biasa kan? Hehehe. Wah, iya luar biasa. Kalau gitu aku mau ya. Kami bertiga pun melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, lalu disambung dengan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, saat itu kami sholat di shaf depan. Kata ulama, kalau kita sholat di shaf depan, maka di akhirat nanti urusan kita akan diutamakan ketimbang yang sholatnya di shaf kedua, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Singkat cerita, sore hari di ruang tengah rumah. Sore itu hujan turun sangat deras. Kami semua berkumpul di ruang tengah, mengenakan pakaian yang hangat, melawan hawa dingin dari angin dan hujan yang besar di sore itu. Tak terkecuali aku yang memakai syal buatan ibu ketika aku masih SMP, yang tentunya dibuat dengan cinta di setiap rajutannya. SpongeBob kali ah. Dedek, gimana tadi sekolahmu? Kelas 5 harus lebih pintar ya, kata ayah. Iya dedek, pertahankan terus prestasimu ya sayang, kata ibu. Iya begitulah sedikit menantang, jawab Karna. Adekku ini emang dingin, meskipun baru kelas 5 SD, tapi sikap dinginnya bagaikan orang dewasa yang sok serius gitu. Mungkin semua anak pintar begitu kali ya. Secara adikku ini umur 3 tahun sudah hafal banyak sekali kosakata, peringkat 1 dari PAUD sampai SD kelas 5 sekarang. Sementara aku ya lumayan lah. Kalau kamu bagaimana Netra? Bagaimana sekolahmu? Alhamdulillah ya, cuma makin banyak aja tugasnya. Padahal baru kelas 2 SMA, tapi serasa anak kuliahan gini ya, jawabku.
Haha, Netra sayang, emang kamu udah tahu gimana rasanya kuliah itu? Belum bu. Dan ayah dan ibu pun tertawa. Hahaha. Karena pun menimpali. Haha, payah. Sementara itu, hujan masih belum berhenti. Padahal udah jam 8 malam. Akhir-akhir ini, Bandung hujan terus. Bawahnya jadi baper terus ingat sama dia. Kok jadi curhat mantan sih? Oh ya, apa aku tanyakan sekarang ya pada ayah tentang mimpi tadi subuh? Ayah masih di ruang tamu menonton TV. Ibu lagi nyetrika di kamar. Dedek lagi ngerjain PR. Kesempatan bagus nih ngobrol 4 mata sama ayah. Hehehe. Belum tidur ya? Belum. Oh ya kak, rencananya UN mau dihapuskan katanya ya? Iya pak, tapi baru isu tuh. Kalau ayah ya kak, mau ada atau tidak UN, tetap pendidikan agama kamu yang harus dapat nilai tertinggi ya nak, kata ayah. Oh iya ya, tadi subuh aku mimpi aneh. Mimpi apa kamu Netra? Ayah mengecilkan suara televisi dan perhatiannya pun seketika itu berubah, bersiap untuk mendengarkanku dengan serius. Aku pun menceritakan semua kejadian yang ada di mimpi tersebut. Ayah nampak terkejut dan mengernyitkan dahinya beberapa lama yang menandakan bahwa ayah sedang berpikir serius. Lalu, ayah pun menceritakan sesuatu padaku yang sepertinya adalah jawaban dari semua pertanyaan yang ada di dalam mimpiku. Netra anakku, ayah pikir itu adalah pertanda bahwa kemampuan spesialmu akan muncul sebentar lagi. Tahukah kau anakku, arti dari namamu itu apa? Aku tidak tahu ya. Memangnya artinya apa dan apa maksud kemampuan spesial itu? Apa kaitannya dengan mimpiku? Memang sudah waktunya untuk ayah ceritakan padamu. Karena ayah pikir kamu sudah cukup dewasa untuk mengetahuinya. Semua berawal saat kamu lahir. Flashback kelahiran Netra. Minggu malam tanggal 26 Januari tahun 1990 adalah hari di mana seorang bayi lucu dan tampan lahir ke dunia. Udah gede masih lucu dan tampan juga loh. Hehehe. Gerhana bulan seolah menjadi saksi lahirnya anak dari pasangan Dewi dan Musa. Tepat saat gerhana bulan total, lahirlah seorang anak yang akan mengubah dunia. Lebih dikit, gak apa-apa ya. Kesunyian malam itu pun seolah pecah oleh tangisan bayi yang baru pertama kali menghirup udara dunia ini. Menurut ulama, sebab bayi menangis ketika lahir adalah karena mereka baru saja berpindah alam dari alam kasih sayang, yaitu rahim, berpindah ke alam ujian, yaitu alam dunia ini. Ayo bu, sedikit lagi bu, bagus ya, terus. Ayo deh, berjuanglah sayang, sedikit lagi. Oa, suara tangisan bayi. Akhirnya lahir juga. Selamat datang nak, kau begitu bercahaya malam ini. Alhamdulillahirobbil alamin bu, anaknya laki-laki. Dan selamat ya Pak Musa, Anda sudah resmi menjadi ayah sekarang. Alhamdulillahirobbil alamin. Wah, aku punya jagoan sekarang. Kembali ke cerita ayah dan ayah pun melanjutkan ceritanya. Waktu itu, ayah bingung mau kasih nama kamu apa. Hari itu adalah hari di mana ayah pertama kali menjadi seorang ayah. Lalu ayah melihat ibu untuk meminta saran, tapi ibu nampaknya kelelahan sekali waktu itu. Kemudian ayah memutuskan untuk meminta saran dari kakekmu, di mana beliau terkenal di masyarakat sebagai pakar ilmu gaib. Lalu kakekmu memberi nama Eka Netra. Ya, Haidar Eka Netra. Lalu apa arti nama itu ya? Dan kenapa kakek memberikanku nama yang jarang ku dengar dari orang-orang di sini? Dan teman-temanku tidak ada yang namanya seaneh namaku, ayah. Iya, kakekmu memberi nama itu karena apa ya? Karena apa? Karena kakekmu waktu itu berkata bahwa saat itu kamu terlahir saat gerhana bulan total. Kakekmu melihat ada hal yang aneh saat kau lahir. Kakekmu mengatakan saat itu ia melihat mata kirimu berwarna merah. Padahal saat itu ayah, ibu, dan dokter
hanya melihatmu sebagai bayi yang lahir secara normal. Sepasang matamu berwarna hitam, normalnya orang-orang Asia. Lalu, saat itu ayah pikir mungkin kakek sedang menggunakan ilmunya. Saat itu kakekmu melihat mata kirimu berwarna merah gelap, seakan-akan cahaya gerhana bulan yang berwarna merah menembus ruang persalinan malam itu dan terpantulkan cahayanya oleh mata kirimu. Kakekmu kemudian memberikan ayah nama untukmu. Ya, nama yang kakekmu berikan pada ayah adalah Haidar Ekanetra. Lalu ayah, apa arti dari Haidar Ekanetra itu ya? Kakekmu kemudian berkata pada ayah bahwa kamu akan menjadi seorang anak yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Mata kirimu itu bukanlah mata biasa. Mata kirimu dapat melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Mata kirimu mengingatkan kakek waktu itu pada cerita legenda zaman dulu dari kakek buyutmu yang menceritakan bahwa jika ada seseorang yang terlahir dengan mata yang merah seperti bara api, ketahuilah bahwa ia akan memiliki kemampuan untuk membaca kepribadian sebenarnya dari sosok manusia. Singkat cerita, oleh karena itu kakek memberimu nama Haidar Ekanetra yang artinya adalah kekuatan mata tunggal. Seingat ayah begitulah asal muasal dari nama Haidar Ekanetra. Lalu saat kau berumur 6 tahun, kakekmu bilang pada ayah bahwa ia bermimpi bertemu dengan kakek buyutmu. Kakek buyutmu berpesan padanya bahwa kekuatan itu akan segera muncul. Kekuatan itu akan segera muncul. Bersiaplah, bersiaplah. Lalu ayah pikir, mungkin mimpi yang kau alami itu adalah pertanda bahwa kekuatan dari mata kirimu itu sudah mulai aktif, Netra. Tapi ingatlah nak, di balik kekuatan yang besar selalu ada tanggung jawab yang besar. Kau harus menggunakan kekuatanmu itu di jalan yang benar. Aku pun hanya terdiam mendengar cerita ayah tersebut. Lalu aku pergi ke kamar dan memutuskan untuk tidur tanpa meninggalkan sepatah kata pun, meski hanya untuk berpamitan tidur kepada ayah. Namun, justru karena cerita itulah aku tidak bisa tidur malam ini. Aku berpikir bahwa cerita dari ayah tadi itu sangat berkaitan dengan mimpi yang kualami sebelumnya. Mungkin sosok-sosok aneh yang ada di dalam mimpiku adalah segerombolan manusia yang sedang menampakkan kepribadian aslinya. Iya, aku pikir memang seperti itu. Karena dalam mimpi itu hanya mata kananku yang tertutup oleh tanganku. Iya, sepertinya begitu. Aku yakin itulah arti dari mimpi yang kualami saat itu. Tapi aku berjanji, seperti kata ayah, di balik kekuatan yang besar selalu ada tanggung jawab yang besar. Jadi akan kugunakan kekuatanku ini di jalan yang benar. Ayah, aku berjanji ayah, aku akan ingat selalu pesan-pesan darimu. Karena namaku Haidar Ekanetra. Kring kring kring, suara jam waker. Aku beranjak bangkit dari tempat tidurku. Hari ini adalah hari membosankanku seperti biasa, di mana aku harus berangkat ke sekolah pukul 6 pagi dan pulang pukul 12 siang. Tapi yang membuatku bosan bukanlah sekolahnya, melainkan metode belajar yang dilakukan oleh guru yang menurutku tidak efektif. Meski sedikit-sedikit aku masih mengerti apa yang dikatakan oleh guru dan aku tak pernah merasa puas dengan apa yang dikatakan guru. Setiap di rumah, aku selalu membuka kembali buku-buku itu dan berusaha mempertahankan posisiku dalam meraih ranking 3 besar. Nak, sarapan dulu, kata ibu. Iya bu, karena kemana bu? Ada, lagi siap-siap tuh di kamarnya. Astagfirullah, aku lupa hari ini upacara. Aku berangkat ya bu. Gak sarapan dulu nak, nanti saja di sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku berlari menuju sekolahku. Iya, berlari. Lokasinya gak jauh dari rumah, hanya sekitar 1 kilometer saja dari rumah. Di sekolah. Hiduplah Indonesia Raya. Lagu kebangsaan dinyanyikan oleh paduan suara. Aku mengikuti kegiatan Senin pagi ini. Kulihat bendera berkibar menandakan angin bertiup kencang pagi ini. Lalu, tiba-tiba mata kananku kelilipan
Mik pembina upacara, maksudku butiran debu sepertinya. Secara refleks, aku menutup mata kananku dan menggosoknya dengan tangan kananku. Namun, saat aku melakukannya tiba-tiba, ada apa ini? Kaget, gumamku dalam hati. Tiba-tiba, penglihatanku menjadi pudar. Namun ada sesuatu yang menarik perhatianku ketika aku menoleh ke barisan guru yang ada di hadapan peserta upacara. Kulihat sesosok manusia berkepala tikus dan berbadan buncit sedang berdiri di barisan para guru. Siapa dia? Gumamku dalam hati. Wah, suara Harry mengagetkanku dari belakang. Kak, kenapa lu dari tadi? Lu nangis? Kagak Her, gue kelilipan. Kirain lu lagi nahan mau boker sampai nangis gitu. Lari sono, daripada ambasnya keluar di kelas. Tenang, kalau di kelas keluar, lo yang bersihin ya. Singkat cerita, upacara telah selesai. Kami semua kembali menuju kelas masing-masing, termasuk aku dengan Harry yang memang satu kelas, bahkan satu bangku. Aku berjalan menyusuri koridor tiap kelas dan terus memikirkan kejadian tadi saat upacara. Woi, ngelamun lagi. Astaga. Kampret lu, emang doyan bikin jantung orang copot ya lu Her? Kelasnya kelewat dodol, lu mau kemana? Lah. Aku memasuki kelas dan duduk di kursiku. Aku terus memikirkan kejadian saat upacara tadi. Apakah ini kemampuan yang pernah ayah ceritakan padaku tempo hari? Tapi, ada satu pertanyaan yang masih mengganjal di pikiranku. Jika memang yang kulihat tadi adalah penampakan dari kekuatan mata ini, lalu apa arti dari sosok yang kulihat tadi? Dan siapa dia yang ada di sebelah mimbar pembina upacara? Tanyaku dalam hati. Her, lu tahu nggak siapa yang berdiri di sebelah kanan mimbar upacara? Kagak tahu gua. Lukanya di depan. Gue lupa. Elah. Seingat gue Pasep kalau nggak salah. Oh, Wakasek Sarana itu. Iya, nape? Kagak ada apa-apa Her. Gak jelas lu. Belum jam 8 pagi tapi tinggal lu aneh hari ini. Perasaan lu doang Her. Gue biasa aja. Cuma lapar tadi, kagak sarapan di rumah. Pantes, lu rese kalau lagi lapar. Makan nih stiker. Korban iklan lu. Pembelajaran pun dimulai. Oh iya, sampai lupa. Aku perkenalkan Harry dulu ya. Harry ini teman baikku dari awal masuk SMA. Postur tubuhnya tinggi, sekitar 165 cm. Berkulit putih, berambut lurus, sedikit gondrong. Cukup segitu ya perkenalan Harry. Singkat cerita pulang sekolah, dan ini di kamarku. Aku memainkan handphoneku sambil terus memikirkan kejadian saat upacara tadi. Iseng-iseng aku mencari tahu maksud dari sosok yang kulihat tadi di internet melalui handphoneku yang mungkin bisa sedikit membantuku. Searching. Mengapa hewan tikus yang jadi lambang para koruptor di Indonesia ya? Padahal kan tikus takut kucing dan selalu lari. Ini koruptor Indonesia takut nggak sama kucing? Sifat rakus tikus sama dengan sifat rakus koruptor. Walau demikian, mereka belum tentu takut juga dengan kucing. Nah, kucing di sini harusnya lambang juga dong, bukan kucing yang sebenarnya. Seperti halnya tikus, hanya lambang saja. Bila tikus takut ama kucing, tentunya koruptor takut ama penegak hukum. Merekalah yang biasanya mengejar-ngejar si koruptor. Dan dari beberapa artikel yang telah kubaca, aku beranggapan apakah ada seorang koruptor di sekolahku dan dia adalah Pak Asep? Tapi jika aku yang seorang siswa berumur belasan tahun melaporkan kepada kepala sekolah atau pemerintah setempat, mungkin mereka tidak akan mempercayainya. Ditambah lagi tanpa adanya bukti yang aku miliki. Ya, aku harus menyelidikinya sendiri. Keesokan harinya, aku berangkat ke sekolah seperti hari-hari sebelumnya. Setibanya aku di kelas, aku terus memikirkan apa benar penglihatanku kemarin. Dan dari artikel yang telah kubaca kemarin mengenai korupsi, apakah benar bahwa Pak Asep tengah melakukan hal semacam korupsi? Woi, kan ngelamun lagi, kata Harry. Sapi, kebiasaan lu ya bikin jantung orang copot. Ngapa lu lagi ada masalah? Lu dari kemarin ngelamun mulu. Kagak ada apa-apa Her, gue cuma kecapean aja abis acara keluarga. Aku berbohong.
Oh, hati-hati lu kesamber. Aku mengikuti kegiatan belajar kembali di kelas. Aku mulai merasa ngantuk karena semalam terus memikirkan kejadian saat upacara kemarin. Untunglah tempat duduk ini strategis, berada di barisan kedua dari belakang dan di samping tembok. Aku menggunakan tangan kananku sebagai bantal, namun sulit untuk tidur karena posisiku terus tidak enak. Tak lama setelah itu, aku merasakan sedikit pusing karena kantuk ini benar-benar sudah gak bisa ditahan, sehingga aku menyandarkan kepalaku ke tembok yang ada di sebelah kananku dan menggunakan tangan kananku sebagai bantal. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Semua keadaan kelas kembali menjadi pudar, sama seperti saat upacara dulu. Aku tak begitu bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depanku. Semua yang ada di hadapanku terlihat buram. Hanya dua cowok di depanku yang terlihat, namanya Edo dan Tony. Tapi astaga, apa ini? Entah aku harus menyebutnya apa, tapi tepat di depanku aku melihat kepala Edo berubah menjadi Mr. P. Astagfirullah, kenapa bisa seperti ini? Apa yang terjadi dengan dia? Entah, aku harus melirik ke arah lain atau tertawa karena pandanganku ini. Aku tersadarkan bahwa mata kananku tertutup oleh tanganku yang aku gunakan sebagai bantal. Saat aku melepaskan tanganku, semua kembali seperti semula. Lu kenapa, Kak? Enggak. Gue cuma ngantuk, Her. Tidurlah, tempat duduk aman gini. Sepulang sekolah, aku kembali teringat mengenai penglihatanku tentang Pak Asep. Aku memutuskan untuk menyelidikinya. Apakah benar beliau melakukannya? Aku berjalan menyusuri lorong kelas-kelas. Masih ada beberapa siswa yang kulihat sedang berlatih futsal di lapangan. Aku menunggu keadaan sekolah sampai tidak terlalu ramai. Puk! Seseorang menepuk pundakku saat aku sedang bersandar di tiang-tiang bangunan ini. Aku menoleh ke belakang. Ternyata Anna, teman sekelasku. Ngapain lu? Belum pulang? Belum, Nak. Gue masih ada perlu. Oh gitu. Iya nih buku yang gue pinjem. Makasih ya. Sambil memberikan buku fisika. Oke, sama-sama, Nak. Gue duluan ya, Kak. Anna pergi meninggalkanku. Sekitar 1 jam berlalu, sekolah mulai sepi. Hanya beberapa anak kutu buku yang lagi baca-baca di depan perpus dan anak-anak futsal yang masih berlatih, serta guru-guru yang masih menyelesaikan tugas-tugasnya. Aku berjalan menuju ruang Wakasek karena aku tahu di sana juga merupakan ruangan Pak Asep bekerja. Aku melihat pintu yang sedikit terbuka. Aku mengintip dari luar. Benar saja, aku melihat Pak Asep ada di dalam sedang membereskan dokumen-dokumen yang berserakan di meja. Aku bersembunyi di balik tembok seketika Pak Asep keluar dari ruangan. Ruang Wakasek merupakan ruangan yang bisa dibilang tertutup. Hanya saat keadaan tertentu saja kita bisa masuk ke situ. Entah keberuntungan atau apa, beliau tidak menutup pintunya. Perlahan aku menyelinap masuk dan melihat dokumen-dokumen yang beliau bereskan. Terdapat banyak sekali kertas-kertas yang tak aku mengerti. Mulai dari pedoman mengajar, silabus, RPP, RAPBS. Tunggu dulu, ini dia, RAPBS. Gumamku dalam hati. Aku mengecek isi dokumen itu dan segera memfoto bagian-bagian yang penting menurutku. Tak lupa aku memfoto tiap-tiap bagian laporan pendapatan dan pengeluaran. Yes, dapat. Semoga ini membantu, bisikku. Aku kembali membereskan dokumen-dokumen itu sebelum Pak Asep kembali. Saat aku sedang beres-beres, tiba-tiba ada seseorang yang datang dari pintu yang sukses membuatku kaget sampai berkeringat. Siapakah yang datang? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Pamit. Oh ya, makasih nih buat penulisnya ya, Neopo. Dan tentunya makasih banget nih buat teman-teman yang udah mampir ke channel cadangan admin ya. Di situ ada cerita romansa nih, turun ranjang. Seperti apa keseruannya? Silahkan dikunjungi ya. Itu di layar akhir ada. Tinggal disentuh saja. Nanti akan langsung masuk ke channel cadangan admin tersebut. Dan sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.